Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yekti Eryani, calon guru penggerak Angkatan 4 asal Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan modul 2.1.A.9 koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih yang dimaksud pembelajaran diferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Di sini menurut Tomlinson, pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran diferensiasi yang dimaksud di sini adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut terkait dengan yang pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi, bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Artinya, bagaimana guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah guru perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Artinya, bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang terakhir, penilaian berkelanjutan. Ini artinya bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dalam proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya murid mana yang sudah lebih dahulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Mendiferensiasi pembelajaran di dalam kelas. Ada 3 strategi mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Artinya diferensiasi ini merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten di sini adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Ini merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten atau materi. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Artinya di sini merujuk pada strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Ya, tentu saja kita harus melakukan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid terlebih dahulu. Di sini ada 3 aspek dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama yaitu aspek kesiapan belajar murid. Di sini yang dimaksud kapasitas atau kesiapan untuk mempelajari materi baru. Yang kedua, aspek minat murid. Minat murid merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran.
Dan yang ketiga, aspek profil belajar murid. Hal ini bisa memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Mengidentifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar murid, kita bisa melihat apakah siswa tersebut sudah berpikir bersifat mendasar atau sudah tingkat transformatif, berpikir konkret atau abstrak, masih berpikir sederhana atau sudah kompleks, terstruktur atau sudah terbuka, tergantung atau sudah mandiri, masih lambat atau sudah cepat. Adapun tujuan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar ini untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran, sehingga dipastikan siswa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan minat murid. Ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama yaitu mencocokkan, artinya mencari kecocokan minat murid dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, koneksikan, artinya menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang ketiga, jembatani. Ini menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Yang keempat, memotivasi untuk meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah suhu, tingkat aktivitas, kebisingan, dan jumlah cahaya. Selanjutnya, pengaruh budaya. Santai menuju terstruktur, pendiam menuju ekspresif, dan personal menuju interpersonal. Dan yang ketiga, gaya belajar. Visual, auditori, ataupun kinestetik. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Di sini pembelajaran diferensiasi berkaitan dengan modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran diferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Selanjutnya, dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran diferensiasi dapat terwujud apabila guru penggerak memiliki dan menerapkan nilai dan perannya. Dengan visi guru penggerak, menciptakan pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mewujudkan visi pendidikan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, budaya positif. Pembelajaran diferensiasi membutuhkan lingkungan belajar yang positif agar terciptanya pembelajaran yang selalu dinanti murid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.